Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu berserah diri agar kita diberikan perlindungan dan hidup selamat dunia akhirat. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para siswa, para guru yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia, khususnya bidang sastra, dan para mahasiswa yang lagi mengikuti perkuliahan bidang mata kuliah sastra dimanapun berada. Kali ini saya mengajak Anda membicarakan tentang dua unsur intrinsik yang menjadi fenomenal dalam perkembangan teori sastra berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat pada puisi. Kenapa saya katakan demikian? Unsur ini pada awalnya tidak diperhitungkan oleh para kritikus sastra, khususnya dalam bidang puisi. Sebab sudah jelas secara konvensi antara unsur prosa fiksi dengan unsur fiksi puisi, saya ulangi lagi, unsur prosa fiksi dan unsur puisi itu sudah jelas, baik dari segi unsur intrinsiknya atau unsur yang membangun dari dalam. Namun demikian, unsur intrinsik itu mengalami perubahan-perubahan. Dulunya tidak ada unsur intrinsik itu atau tidak diperhitungkan. Nah, dengan perkembangan kreativitas karya sastra, akhirnya unsur ini dimasukkan sebagai unsur intrinsik dan diperhitungkan. Unsur yang saya masukkan itu adalah unsur tipografi dan anomato. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama tipografi. Tipografi ini secara wujudnya berkaitan dengan susunan baris. Artinya selama ini unsur itu tidak diperhitungkan karena secara konvensi puisi itu tersusun dengan rapi sesuai dengan puisi-puisi berpola atau tidak berpola, disusun berdasarkan bait-bait yang menggabungkan kesatuan larik. Kalaupun ada perubahan susunan itu hanya sekedar membedakan bait yang satu dengan bait yang lain, yaitu dengan cara memberikan susunannya menjorok ke dalam. Artinya dalam ilmu menulis dikatakan semi block style, tidak block style murni. Atau kalau memang menggunakan sistem block style, lurus susunannya, maka antar bait itu spasinya diperbesar. Kalau spasi antar larik itu digunakan satu spasi atau 1,5 spasi, nah antar bait biasanya digunakan 2 spasi atau lebih. Saudara-saudara sekalian, berarti unsur itu tidak jadi perhatian dan tidak terlalu menentukan selain dari memberikan informasi bahwa ada peralihan bait pada puisi. Namun demikian, kita tidak bisa menduga bahwa tiba-tiba masalah tipografi ini menjadi sesuatu hal yang baru dibawakan oleh Sutarji dan kawan-kawan ketika memproklamirkan puisi mantra, yaitu tahun 80-an. Sutarji yang memproklamirkan puisi mantra itu, dan kemudian banyak yang mengikut, walaupun ada yang mengatakan
pada versi yang berbeda, yaitu salah satu diantaranya adalah Ibrahim Sattah. Apa yang terjadi pada tipografi? Bahwa saja itu tidak lazim disusun berdasarkan bait. Nah, larik-larik itu disusun sedemikian rupa, bahkan ada yang berbentuk tip tropi, ada yang berbentuk pot, ada yang berbentuk anak panah, dan sebagainya. Ada yang berbentuk seperti zigzag seperti ular. Dan ini dapat kita jumpai pada sajak-sajak Sutarji dan sajak-sajak Ibrahim Sattah. Sajak Sutarji kita tahu kumpulannya pada O.A. Mukapak yang diterbitkan oleh Sinar Harapan, dan sajak Haiti-nya Ibrahim Sattah. Saudara-saudara sekalian, ini bagian yang menarik diperhatikan oleh orang. Pada kesan pertama kita, susunan tipografi yang sedemikian rupa dibuat, yaitu membuat kesan bagi kita adalah unsur estetika bentuknya, keindahan bentuknya. Dan ini sebuah terobosan baru yang menurut pengamatan saya dalam perkembangan perpuisian Indonesia tidak pernah terjadi. Walaupun kalau kita telusuri puisi-puisi konkret dari luar negeri, itu sudah ada permainan puisi-puisi yang dikatakan permainan kata dan permainan tipografi. Seperti kita mengenal namanya puisi yang berjudul Abrakadabra atau Tri, yang diartikan dengan pohon dan disusun sedemikian rupa seperti pohon Natal. Perkembangan berikutnya, orang makin mencermati apa maksud dari tipografi yang dibangun oleh Sutarji dan Ibrahim Sattah. Akhirnya dari kajian ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama ada kesan keindahan bentuk. Artinya sebuah sajak tidak hanya mengandalkan susunan bait, tapi bagaimana susunan larik itu ditata sedemikian rupa sehingga dia memberikan kesan keindahan. Mungkin ada pertimbangan simetrisnya pada susunan itu. Yang jelas, secara kasat mata kita bisa melihat perbedaan penampilan puisi mantra pada saat itu. Namun setelah ditelusuri, akhirnya sedikit demi sedikit rahasia tipografi itu mulai disadari oleh orang. Di samping unsur keindahan, ada maksud lain tentang kehadiran tipografi itu, yaitu unsur pesan atau makna yang ingin disampaikan. Artinya dari segi penampilan puisi memberikan kesan amanat yang mau disampaikan. Ibaratnya kalau kita melihat orang berpakaian, nah penampilannya berpakaian kita tahu ini wanita yang baik, ini wanita yang tidak baik. Ini laki-laki yang lagi puber atau ini laki-laki yang sudah uzur dan dia lebih meningkatkan ibadahnya dan sebagainya. Casingnya tipografi itu memberikan kesan kepada kita tidak hanya sebagai casing puisi itu menampilkan keindahan, tapi juga memancarkan rohnya, memancarkan pesan amanatnya, meskipun orang hanya bisa memahaminya amanat yang mau disampaikan setelah orang membaca teksnya itu. Lalu ada pertimbangan berikutnya, di samping tadi pertimbangan keindahan bentuk, pertimbangan memberikan kesan pesan secara visual,
dengan tipografi itu. Dan ada juga yang terbentuk karena penataan estetika bunyi dan estetika rimanya. Ini membuktikan bahwa bagaimana estetika itu menjadi penting diperhitungkan oleh sastrawan. Walaupun misalnya larik puisi itu tidaklah terlalu rumit, tetapi ketika disusun sedemikian rupa, maka tertata susunan bunyinya atau susunan rimanya. Kita beri contoh, misalnya sajaknya Ibrahim Sattah yang berjudul Kekau. Nah, Ibrahim Sattah memenggal suku kata pada larik puisinya menurut pengamatan saya dalam segi ketatabahasaan atau pendekatan linguistik sangat tidak lazim. Ia memenggal misalnya dari kata dari, se, lalu dipenggal kian sepi. Kian sepinya dijadikan larik berikutnya. Dari, se, kian duri. Tetapi setelah kita cermati bahwa pemenggalan itu memberikan apresiasi kepada kita bahwa penulisnya Ibrahim Sattah begitu kuat pengaruhnya terhadap pantun. Kalaulah sajak itu ditulis lariknya menjadi 2 larik, dari sekian sepi, dari sekian duri, maka rima akhirnya itu mengarah ke rima gurindam, AA. Sementara ketika dipenggal, dia mengarah ke rima yang lazim digunakan oleh pantun, terdiri dari 4 larik, dari sekian sepi, dari sekian duri. Nah, terjadi rima akhir ABAB. Saudara-saudara sekalian, ada 3 pertimbangan seperti itu yang kita lakukan. Tetapi perlu juga dicermati, masih ada tipografi yang kita jumpai di dalam perkembangan perpuisi Indonesia. Tipografi yang membuat kekaburan kesatuan isi. Kesatuan isi itu kita biasanya tertata sedemikian rupa dengan kesatuan bait. Namun ketika tipografi itu lebih dipentingkan dibandingkan keberadaan bait, maka sulit bagi orang untuk membaca puisi itu, memulainya atau melanjutkannya puisi itu dari mana. Karena tebaran tipografi itu tidak memberikan petunjuk urutan larik yang disampaikan. Artinya, puisi yang demikian terlalu memikirkan bentuk tipografi tanpa memikirkan keindahan dan kelogisan larik puisi. Berarti kita akan berhadapan dengan pertimbangan yang keempat. Mungkin ini langkah dari sensasional dari si penulisnya. Lalu pertimbangan lain, bicara tentang tipografi, ada kalanya orang berkaitan dengan tipografi itu dengan seni pengucapan, seperti halnya dibuat dalam tipografi sajak Hermannya, karya Sutati. Orang menulis besarnya huruf itu berdasarkan ucapan. Artinya
tipografi ditata sedemikian rupa memberikan informasi bagi kita bagaimana cara mengucapnya. Nah, ini pernah dilakukan pada puisi Herman karya Sutarji. Nah, itu tipografi yang tipe yang kelima. Nah, saudara-saudara sekalian, nah tentu sekarang kita mau melihat kematangan tipografi. Apa yang paling dipentingkan oleh tipografi ini? Yang jelas adalah berkaitan dengan unsur puisi yang terpenting. Tipografi harus mempertimbangkan dua unsur, yaitu unsur keindahan dan unsur pesan atau makna. Jika kedua unsur itu tidak terpenuhi, maka tipografi ini bukan berarti membangun karya puisi, tapi justru merusak kehadiran puisi yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, begitulah kita bicara tentang tipografi ini. Karena tipografi ini ada kalanya berkaitan dengan pesan. Nah, berkaitan lagi dengan unsur terakhir, bagaimana tipografi dibangun untuk mempertegas kualitas makna. Misalnya tipografi disusun dengan nuansa repetisi. Nah, tujuan repetisi ini adalah menegaskan makna. Tipografi yang seperti ini tidak saja dia membangun unsur estetika, tapi lebih dari itu kesan komunikasinya dibangun melalui tipografi seperti ini. Itulah sekelumit kita bicara tentang tipografi. Sementara pembicaraan kita kedua adalah anomatop atau anomatope. Saudara-saudara sekalian, para siswa, para guru, dan para mahasiswa, masalah anomatop ini masalah tiruan bunyi. Tiruan bunyi biasanya kita akan jumpai pada tulisan-tulisan komik bergambar. Misalnya bagaimana gerakan-gerakan silat yang ditulis sedemikian rupa sehingga menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang menjadi ekspresi. Tujuannya anomatop ini adalah agar suasana itu lebih terkesan orality, lebih terkesan hidup. Nah, anomatop ini adalah tiruan bunyi. Apakah itu bunyi benda mati atau benda hidup. Misalnya bunyi suara hewan seperti pada sajak Sutarji, kata kucing. Kita tahu bahwa kucing itu bunyinya ngiau. Nah, pada sajak Sutarji ia menggunakan anomatop seperti itu. Begitu juga misalnya pada puisi yang lain tentang puisi yang membunyi benda patah, kayu yang patah. Itu misalnya kita jumpai pada puisi Ibrahim Sattah, pada puisi yang namanya puisi Bismillah. Di situ ada bunyi terak. Nah, lalu bagaimana cara mengucapkannya? Nah, tentu simbol bunyi menggambarkan simbol intonasi. Simbol bunyi yang saya katakan itu adalah masalah susunan huruf yang menjadi refleksi dari bunyi yang ditiru. Misalnya kata terak itu dengan A yang banyak. Jadi sebelum menyampai bunyi ketemu dengan huruf K, sudah T, R, lalu ada huruf A yang begitu banyak disusun oleh penyairnya, maka kita mau tidak mau akan membacanya bukan terak, tapi harus terak.
Arti ada slow motionnya, ada jeda, ada temponya. Nah, ini satu bentuk. Jadi onomatop itu salah satu bentuk menggambarkan bahwa puisi itu sebagai puisi orality. Nah, puisi orality yaitu semua yang ditulis itu dapat dioralkan. Jadi bunyi-bunyi alam, bunyi-bunyi berdesir semuanya yang ditulis secara eksplisit melalui lirik oleh penyairnya itu dapat digambarkan atau diucapkan oleh si pembaca, sehingga suasananya, deskripsinya, apa yang dituliskan oleh penyair itu menjadi hidup. Demikianlah persoalan yang kita bicarakan pada hari ini, masalah tipografi dan onomatop. Mudah-mudahan dengan Anda mencermati puisi-puisi kontemporer, terutama puisi Sutarji dan puisi Ibrahim Sattah, Anda akan lebih paham dengan apa yang dikatakan tipografi dan onomatop, dan bagaimana kehadirannya dipandang penting oleh para penyair. Akhirnya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.